Selamat datang di Nobar Series Channel. Kali ini, kami akan membawakan alur cerita film Shutter Island. Film ini diadaptasi dari novel tahun 2003 karya Dennis Lehane dengan judul yang sama. Shutter Island merupakan film thriller psikologis yang dirilis pada tahun 2010 dan disutradari oleh Martin Scorsese. Film ini mengisahkan seorang marsekal muda Amerika Serikat bernama Teddy Daniels yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio dan dibantu rekannya Chuck Hawley yang diperankan oleh Mark Ruffalo. Mereka melakukan investigasi atas kasus hilangnya seorang pasien rumah sakit jiwa di Shutter Island, Boston pada tahun 1954. Marsekal Teddy mendesak untuk menangani kasus tersebut karena alasan pribadi. Tetapi segera setelahnya, dia mulai meyakini bahwa ada suatu permainan yang dipersiapkan untuknya di sana. Dia menemukan kecurigaan bahwa para dokter di sana telah menerapkan metode-metode yang tidak konvensional, mulai dari yang tidak bermoral, ilegal, hingga yang benar-benar jahat, yang berkaitan dengan sebuah konspirasi. Berkat kecerdikannya, Teddy dengan cepat dapat menemukan bukti-bukti yang kuat. Akan tetapi, pihak rumah sakit menolak untuk memberikan informasi dan menyembunyikan sesuatu yang ia yakini dapat mengungkap misteri kasus tersebut. Dalam keadaan yang serba tidak pasti, Teddy mulai meragukan segalanya, termasuk ingatannya, pasangannya, dan bahkan kewarasannya sendiri. Hingga di akhir cerita, ia tiba pada sebuah kesimpulan yang akan membuat kita sulit untuk mempercayainya. Bagi kalian yang belum menonton film ini, kami ingatkan bahwa konten ini berisi spoiler atau bocoran isi cerita film. Seperti apa alur ceritanya? Fokus dan selamat menikmati. Rumah sakit jiwa federal untuk para pelaku kriminal berat yang bernama Ashcliff terletak di sebuah pulau terisolasi bernama Shutter Island. Dua orang agen marsekal Amerika Serikat sedang menuju ke sana menggunakan kapal feri meninggalkan pelabuhan Boston yang berkabut. Mereka ditugaskan ke sana atas laporan atas hilangnya seorang pasien bernama Rachel pada malam sebelumnya. Ketika dia menaiki dek dan berbicara dengan rekannya yang bernama Chuck, kita akan mengetahui bahwa mereka adalah rekan kerja yang baru saja saling mengenal. Dan ini adalah kasus pertama yang akan mereka tangani bersama. Dalam pembicaraan mereka, terungkap bahwa Teddy telah menikah dan istrinya meninggal dalam kebakaran apartemen beberapa tahun sebelumnya. Mendengar hal tersebut, Chuck menyampaikan rasa simpatinya. Chuck memaparkan riwayat karirnya di marsekal yang baru 4 tahun, dan karena itu, ia menganggap Teddy sebagai seniornya dan dipanggilnya sebagai bos. Beberapa waktu sebelum bersandar di satu-satunya dermaga di pulau itu, sang kapten memperingatkan mereka bahwa badai hebat akan segera datang. Wakil Kepala Sipir McPherson menyambut Teddy dan Chuck dan membawa mereka ke area rumah sakit jiwa dari arah luar. Tempat itu tampak menakutkan dengan penjaga bersenjata lengkap, dinding tinggi, dan dikelilingi kawat listrik sebagaimana bangunan penjara. McPherson menunjukkan beberapa gedung yang terdapat di area tersebut. Bangsal A menampung pasien pria, bangsal B menampung pasien wanita, sedangkan bangsal C yang berdiri di bagian tertinggi pulau itu dulunya adalah sebuah benteng selama Perang Saudara Amerika. Mereka dilarang memasuki bangsal C tanpa adanya izin tertulis atau pendampingan langsung dari McPherson dan Dr. Coley, karena tempat itu merupakan tempat bagi pasien-pasien paling berbahaya. Setelah memahami beberapa protokol dan prosedur, mereka berjalan menuju kantor rumah sakit untuk menemui Dr. Coley. Saat berjalan menuju ke sana, Teddy melihat seorang pasien wanita dengan penampilan menyeramkan, menutupkan jari telunjuk ke mulutnya ke arah Teddy. Keanehan itu sepertinya berkaitan dengan nama tempat ini, Shutter Island. Di ruang kantor itu, Dr. Coley menyambut mereka. Teddy memulai percakapan sambil memperhatikan lukisan-lukisan yang tergantung di dinding. Lukisan-lukisan itu menunjukkan metode lama dalam menangani pasien gangguan jiwa. Menurut Dr. Coley, di masa sekarang tengah terjadi pertentangan di bidang psikiatri, di mana satu sisi menganjurkan terapi dan penggunaan obat-obat baru untuk menyembuhkan kejiwaan pasien, sementara di sisi lain mendukung prosedur bedah otak lobotomi yang akan mengubah pasien menjadi lebih mudah diatur, namun menjalani hidupnya layaknya mayat hidup semacam zombie. Ketika Teddy mulai membahas tentang Rachel Solando,
Dr. Cowley mengoreksi Teddy agar menyebutnya sebagai pasien dan bukan seorang tahanan. Dokter itu kemudian menceritakan bahwa pasien itu telah menenggelamkan ketiga anaknya di sebuah danau di samping rumah kabinnya. Penyangkalan terhadap kematian anak-anaknya telah membuat perempuan itu dikirim ke rumah sakit ini. Ketika Dr. Cowley menunjukkan foto Rachel, ingatannya berkelebat pada pengalamannya menyaksikan tumpukan mayat semasa ditugaskan di Jerman dulu. Tiba-tiba dia merasa pusing dan meminta beberapa pil aspirin kepada Dr. Cowley. Dia mengaku sering mengalami sakit kepala dan sepertinya saat ini dia masih mabuk laut. Dr. Cowley kemudian melanjutkan ceritanya bahwa Rachel mengira anak-anaknya masih hidup dan dia merasa seolah masih berada di rumah tempat tinggalnya. Delusi yang dialaminya menciptakan dunia fiksi yang rumit dan selalu coba diikuti oleh para tenaga medis di sini sebagai peran sandiwara untuk mendukung upaya penyembuhannya. Rachel telah kabur pada malam sebelumnya dan para petugas telah mencarinya ke seluruh pulau. Ruangan selnya juga masih terkunci rapat, tetapi ia tidak berada di sana seolah-olah dia mampu menghilang atau menembus dinding. Teddy melanjutkan investigasi dengan mengunjungi sel Rachel dan menanyai perawat yang bertugas malam itu. Ia menemukan secarik kertas di bawah keramik bertuliskan 4 aturan. Siapa yang ke-67? Teddy dan Chuck menanyakan hal itu kepada perawat dan Dr. Cowley, tetapi tidak mendapatkan jawaban. Ketika Teddy meminta data informasi seluruh personil dan staf yang ada di sana, Dr. Cowley menolaknya dan menjanjikan akan segera mengumpulkan semua staf dan perawat dalam suatu pertemuan. Setelah itu, mereka ditemani McPherson dan petugas lainnya menyisir pulau itu untuk mencari Rachel, hingga akhirnya mereka sampai di ujung pulau yang di seberangnya terdapat sebuah bangunan mercusuar tua. Teddy menanyakan beberapa hal tentang tempat itu dan mulai menyimpan kecurigaan. Kembali ke ruang staf rumah sakit. Para staf dan perawat telah dikumpulkan dan Teddy menanyakan beberapa hal kepada mereka. Teddy mencatat bahwa malam itu Rachel menghadiri kelompok terapi sebelum kembali ke kamarnya dan menghilang. Diketahui pula bahwa dia memiliki dokter pengawas utama yang bernama Dr. Sheehan. Dr. Sheehan memimpin sesi terapi pada malam itu. Ketika Teddy menanyakan di mana keberadaannya, Dr. Cowley langsung menjawab bahwa dia baru saja pergi berlibur untuk waktu yang lama. Teddy seakan tidak percaya pada fakta bahwa ada seorang pasien dengan gangguan mental yang membahayakan telah kabur dari sel pengunciannya, sedangkan dokternya malah bebas pergi berlibur. Pada titik ini, hal-hal tersebut jelas tampak sangat mencurigakan. Seusai pertemuan dengan para staf dan perawat, Dr. Cowley mengundang Teddy dan Chuck untuk sekedar minum dan merokok di rumahnya. Di ruang tamu, mereka bertemu dengan Dr. Nyring, seorang atasan Dr. Cowley. Teddy langsung tidak menyukainya ketika dia mendeteksi sedikit aksen Jerman dalam nada bicara pria itu. Lalu keduanya terlibat dalam perdebatan singkat. Dr. Nyring merasa terhibur dengan argumen pertahanan diri Teddy, sedangkan Chuck merasa tersinggung ketika Dr. Nyring menyebutkan bahwa mereka sebagai manusia kejam. Dokter itu kemudian menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud menuduh kedua pria itu kejam, namun sebaliknya, dia menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang telah menyaksikan banyak kekejaman dan tidak segan menggunakan kekejaman jika diperlukan. Karena bagi orang macam mereka, menyerah pasti bukanlah pilihan. Dr. Nyring dengan tepat menyimpulkan bahwa para pasukan militer Perang Dunia Kedua telah berdinas dengan sangat baik dan karena itu kejiwaan mereka belum keluar dari kekejaman yang telah mereka alami selama di medan perang. Ketika Teddy kembali meminta berkas catatan semua personil dan staf rumah sakit itu, Dr. Nyring juga menolaknya. Teddy menjadi sangat geram, kemudian meninggalkan mereka dengan sangat kesal. Malam itu, mereka menginap di kamar perawat rumah sakit. Teddy kembali mengalami mimpi berulang yang bercampur dengan kilas balik peristiwa yang pernah dialaminya. Selama Perang Dunia II, Batalion Teddy adalah pasukan pertama yang tiba di Jerman dengan misi pembebasan tawanan perang di kamp konsentrasi Dachau. Rupanya, kedatangan mereka terlambat karena tentara Nazi telah menghabisi sebagian besar tawanan yang ada di sana. Teddy mengingat dengan jelas dua sosok mayat perempuan yang diduganya sebagai ibu dan anak dan saling berpelukan di antara tumpukan mayat yang lain. Teddy menemukan komandan kamp konsentrasi Jerman itu sedang tergeletak berlumuran darah setelah gagal mencoba bunuh diri dengan cara menembakkan pistol ke samping wajahnya. Ketika Teddy mendekat, pria itu mencoba meraih pistolnya kembali. Perlahan-lahan, Teddy mendorong pistol itu menjauh dengan kakinya sambil mengamati pria itu mati perlahan karena kehabisan darah.
Dalam mimpi yang lainnya, Dolores, yakni mendiang istrinya, nampak sedang kesal setelah menemukan botol minuman keras yang disembunyikan Teddy. Kemudian wanita itu menyarankannya agar tidak pergi dari pulau ini. Rumah mereka dipenuhi guguran abu, sebagaimana memori Teddy terhadap istrinya yang telah tewas dalam suatu kebakaran. Tubuh Dolores seakan mulai terbakar dan berubah menjadi abu. Namun, di bagian perut yang dipegangnya mengucurkan darah segar. Keesokan harinya, badai menerjang pulau itu. Selain tidak akan ada kapal feri menuju ke sana, Teddy sebetulnya hanya menggertak ketika mengatakan akan menghentikan kasus ini. Dia bertekad tidak akan meninggalkan pulau itu sebelum dapat menyelesaikan urusannya dengan penjahat kriminal yang diyakininya masih berada di pulau ini. Setelah keluar dari area rumah sakit, dalam keadaan hujan, mereka melanjutkan investigasi dengan menuju area pemakaman di pulau itu. Teddy menggambarkan ciri-ciri penjahat yang dicarinya, yang bernama Lidis. Karena tidak menemukan keberadaan Lidis di antara para pasien, maka ia mencoba kemungkinan barangkali ternyata Lidis telah meninggal dan mencari namanya di antara batu nisan di pemakaman tersebut. Chuck merasakan Teddy mulai bersikap aneh dan memintanya untuk berterus terang karena dia mengetahui bahwa pasien tadi telah memberinya sesuatu saat dia mengambilkan segelas air. Akhirnya, Teddy menunjukkan buku catatan itu kepada Chuck. Di sana tertulis kata Larry. Dia mengklaim bahwa pelaku penyebab kebakaran yang membunuh istrinya adalah seorang pria bernama Lidis yang saat ini sedang dicarinya. Lidis merupakan motivasi utama Teddy berada di pulau ini. Sejauh ini, penyelidikan Teddy bahkan belum menemukan nama Lidis, terutama karena pihak rumah sakit menolak memberikan catatan dokumen seluruh personel, staf, dan para pasien di rumah sakit ini. Hal tersebut membuatnya yakin bahwa sedang ada konspirasi besar yang terjadi di baliknya. Saat hujan berubah menjadi badai, mereka berteduh di suatu tempat di dekat makam. Secara sekilas, Teddy menceritakan pengalamannya selama bertugas sebagai tentara di Jerman dan mengaitkannya dengan keadaan saat ini. Dia membicarakan eksperimen-eksperimen Nazi dan mempertanyakan keterlibatan pemerintahnya sendiri dalam penelitian zat psikoaktif. Teddy juga mengungkapkan kepada Chuck bahwa dia sebelumnya telah bertemu dengan seorang tahanan bernama George Noyes yang memberitahunya bahwa ada penelitian mencurigakan yang dilakukan di tempat ini. Setelah berganti pakaian, mereka menyelinap ke ruang pertemuan di mana Dr. Coley sedang mengadakan pertemuan dengan Dewan Direksi. Mereka sedikit berdebat tentang penyelidikan kasus ini. Teddy menyampaikan beberapa argumentasi dan kecurigaannya. Dr. Coley membantahnya dengan mengatakan bahwa Rachel telah ditemukan. Mereka pun menemui Rachel di dalam selnya dan terjadi sebuah adegan ganjil ketika Teddy mencoba berbicara padanya. Wanita itu menduga Teddy adalah suaminya yang telah meninggal dan mulai berteriak kepadanya. Mereka akhirnya kembali ke ruang Dr. Coley dan Teddy yang kebingungan kembali mengalami migrain. Teddy diberi beberapa obat oleh dokter, tetapi dia menolaknya. Ketika dia nampak semakin kesakitan, dokter itu memaksanya untuk meminum pil-pil tersebut. Akhirnya dia pun meminumnya. Chuck bersama para perawat membantu Teddy menuju ke tempat tidur. Sedangkan di luar, badai belum mereda. Teddy akhirnya tertidur dan kembali ke mimpi yang sama. Rachel yang baru saja ditemuinya ternyata adalah mayat ibu yang memeluk putrinya di antara tumpukan mayat pada peristiwa di Dachau. Kali ini, mereka menatapnya dengan mata terbuka. Kemudian, gadis itu bangkit dan bertanya, mengapa dia tidak menyelamatkan mereka? You should have saved me. You should have saved all of us. Masih di mimpi yang sama, Teddy sedang berada di ruang tamu Dr. Coley. Di balik kursi merah yang diduduki Dr. Nairing, nampak sosok Lidis yang tersenyum, menyulut korek api di depan perapian. Dia kemudian menyodorkan minuman dan seketika berubah menjadi Chuck. Dalam mimpi itu, ia juga melihat istrinya dalam wujud berwajah Rachel. Rachel berteriak dan berlumuran darah bersama ketiga anaknya yang telah tewas, tergeletak di lantai. Teddy membopong putrinya dan melangkah keluar menuju danau. Teddy meminta maaf karena selalu datang terlambat. Dengan perasaan yang sangat sedih, ia akhirnya menenggelamkannya ke dalam danau bersama kedua anaknya yang lain. Why didn't you save me? Teddy terbangun dari mimpinya
dan didatangi oleh istrinya dalam wujud aslinya. Dia mengatakan bahwa Lidis masih hidup dan Teddy harus menemukannya. Ternyata ia masih di alam mimpi, namun seolah-olah telah terbangun. Saat benar-benar tersadar, ia menyalahkan migrain yang dideritanya. Esok paginya, badai telah mereda. Atap dan gedung rumah sakit itu tertutupi dahan-dahan dan pohon-pohon yang tumbang akibat badai. Para staf dan petugas berusaha keras membersihkannya. Teddy dan Chuck memanfaatkan situasi ini untuk menyelinap ke bangsal C. Mereka berjalan menyusuri ruangan-ruangan gelap yang ada di gedung itu. Teddy mengejar seorang pasien yang mencoba melarikan diri darinya. Pasien itu mengunci tubuh Teddy dari belakang dan mulai meracau tentang misi bom hidrogen. Ketika berhasil melepaskan diri, ia memukuli pasien itu secara brutal dan Chuck menariknya mundur. Seorang penjaga kemudian datang dan memperingatkan Teddy atas tindakannya tersebut. Sementara Chuck diminta membantu membawa pasien itu kembali ke rumah sakit, Teddy kembali menjelajahi gedung itu dan menemukan satu sel dengan seorang tahanan duduk sendirian dan menyebutkan nama Lidis. Teddy meminta tahanan itu untuk melihat ke arahnya bahwa orang itu adalah George Noyes. Let me see your goddamn face now! What? Pria yang pernah menjadi pasien di sini dan pernah diceritakannya kepada Chuck saat di area pemakaman. Wajah Noyes dalam keadaan lebam, seolah baru saja dipukuli. Noyes terus berteriak bahwa ini semua karena Lidis. Dia juga menyebutkan banyak hal tentang konspirasi. Dan mercusuar itu adalah tempat para dokter melakukan operasi bedah otak lobotomi kepada orang-orang yang akan disingkirkan. Teddy merasa bersalah ketika Noyes memberitahunya bahwa dia telah membuat Noyes kembali ke sini karena hanya terobsesi untuk memburu Lidis. Teddy berjanji akan membebaskan Noyes dari rencana lobotomi terhadapnya. Ketika Noyes memberitahu Teddy bahwa dia harus bisa menerima kematian istrinya dan melupakan Lidis, sosok bayangan Dolores muncul dalam sel Noyes. Teddy mengaku tidak bisa melakukan hal tersebut. Noyes pun tampak putus asa dan mengatakan bahwa ia tidak akan keluar dari tempat ini. Noyes memberitahunya bahwa mereka telah memindahkan Lidis dari bangsal C. Teddy menyimpulkan bahwa Lidis telah dibawa ke mercusuar, tempat mereka ingin melakukan operasi lobotomi terhadapnya. Chuck kembali menemui Teddy dan mengatakan bahwa dia menemukan data riwayat perawatan Lidis yang berupa selembar kertas. Teddy mengajaknya menuju ke mercusuar dan dalam perjalanan, Chuck mencoba meyakinkan Teddy untuk tidak pergi ke sana. Hal itu semakin membuat Teddy mencurigainya. Mereka akhirnya mencapai tebing di tepi laut dan menyadari bahwa mereka terlalu jauh ke selatan dari mercusuar. Teddy akan mencari rute lain dan sekali lagi Chuck membujuknya dan memperingatkannya bahwa akan sangat beresiko untuk memanjat tebing itu ketika hari hampir gelap. Teddy tetap bersikeras dan akan tetap ke sana sendirian. Ketika telah mendekati mercusuar, Teddy mendapati bahwa air pasang telah meninggi. Dia pun memutuskan untuk kembali ke posisi semula di mana Chuck sudah tidak ada di sana. Dia menemukan putung rokok yang masih mengepulkan asap dan melihat sosok tubuh Chuck tergeletak di dasar karang diterjang ombak. Teddy menuruni tebing itu dan terkejut karena ternyata tubuh Chuck telah lenyap. Dia melihat api menyala di dalam gua di sisi tebing itu. Dia bertekad memanjat tebing yang tiba-tiba dipenuhi tikus tersebut. Di dalamnya, dia melihat seorang wanita bersembunyi di sana. Wanita tersebut mengaku sebagai Rachel Solando yang asli dan mengatakan bahwa dia sebelumnya adalah seorang psikiatris di rumah sakit itu. Dia kemudian menceritakan bahwa dia telah membuat beberapa penemuan dalam eksperimennya berupa obat-obatan kejiwaan terbaru. Dia mulai mempertanyakan metode operasi lobotomi transorbital. Operasi itu bertujuan merekayasa pikiran pasien sehingga dapat menciptakan ulang manusia dengan isi kepala yang baru, tanpa ingatan dan tanpa perasaan, sebagaimana telah dilakukan oleh Korea Utara, Jerman dengan pasukan Nazinya, dan kini pemerintah Amerika sendiri. Sebelum dia dapat melaporkan temuannya pada pihak yang berwenang, mereka telah memasukkannya ke rumah sakit jiwa Shutter Island secara paksa dan menjadikannya pasien dengan tuduhan telah membunuh ketiga anaknya sebagai bagian dari rencana besar konspirasi. Wanita itu mengatakan bahwa mereka telah pasti mengarang Rachel yang palsu untuk menipu Teddy dan Chuck. Dia mulai memaparkan program rahasia pemerintah yang menguji coba para pasien di pulau ini untuk dijadikan semacam pasukan hantu. Mereka akan mengarang cerita bahwa dia telah menjadi gila. Wanita itu kemudian bertanya apakah dia memiliki trauma yang serius.
karena hal tersebut akan dapat mereka gunakan untuk mengatakan bahwa dia gila. Wanita itu juga memperingatkan bahwa jika ia pernah makan, minum, atau merokok di rumah sakit itu, maka akan memerlukan waktu setidaknya 36 sampai 48 jam untuk obat-obat itu bereaksi dan membuatnya mudah dikontrol. Keesokan harinya, Rachel membangunkan Teddy dan menyarankannya untuk segera pergi. Teddy berjanji akan mengeluarkannya dari pulau ini dengan bantuan dari rekannya. Secara aneh, wanita itu mengatakan bahwa dia tidak memiliki teman. You have no friends. Teddy akhirnya kembali dan menuju ke jalan raya. Jeep kepala sipir menghampirinya dan membawanya kembali ke rumah sakit. Dalam perjalanan, percakapan mereka tentang Tuhan, kekejaman, moral, dan peran manusia kejam terhadap dunia terdengar sangat aneh. Teddy kemudian menemui Dr. Cowley yang ternyata selama ini mencarinya. Ketika Teddy menanyakan tentang Chuck, rekannya, dokter itu mengatakan bahwa dia datang ke pulau ini seorang diri. Teddy kemudian menyadari bahwa mereka sudah mulai melaksanakan rencana mereka dengan menyatakan bahwa Chuck tidak pernah ada. Dia pun memutuskan untuk keluar dari tempat itu dan berpapasan dengan Dr. Niring yang seolah mengolok-oloknya mudah terprovokasi karena memiliki trauma dan luka batin itu, sehingga setiap saat dia dapat berubah menjadi monster yang kejam. Teddy menyerangnya dan menyuntikkan obat penenang kepada pria tua itu. Didorong oleh keyakinan bahwa Chuck telah dibawa ke mercusuar, Teddy menyusun rencana untuk menyelinap ke sana. Dia memutuskan akan meledakkan mobil Dr. Cowley untuk mengalihkan perhatian penjaga. Kemudian, dia melihat sosok istrinya yang menyarankannya agar meninggalkan pulau itu dan tidak pergi ke mercusuar itu. Dia mengingatkannya bahwa tempat itu akan menghabisinya. Namun Teddy sudah membulatkan tekadnya untuk menyelamatkan Chuck dan membongkar rencana busuk di Shutter Island ini. Tiba-tiba, putri kecilnya kini juga hadir dan menggandeng tangan istrinya tepat di belakang mobil yang diledakkannya tersebut. Dan tentu saja, mereka tidak terbakar olehnya. Teddy terus berlari menyusuri hutan, kemudian berenang untuk menuju mercusuar. Dengan keahliannya sebagai seorang tentara, ia menyelinap dan dapat merampas senapan penjaga di sana dengan sangat mudah. Dia bergegas menaiki tangga mercusuar dan memeriksa setiap ruangan. Tetapi, dia tidak menemukan ruang operasi atau ruang penelitian medis apapun di sana. Ketika tiba di suatu ruangan, dia bertemu dengan Dr. Cowley yang sedang duduk di depan meja seakan sedang menantinya dengan tenang. Dr. Cowley memberitahukannya bahwa senapan itu kosong. Teddy memperhatikan sebuah alat perekam yang sedang dioperasikan dan pistol miliknya diletakkan di atas meja. Dr. Cowley menelpon Dr. Sheehan. Segera setelah itu, Teddy kembali melihat sosok istrinya di sudut ruangan dan merasakan tangannya semakin bergetar. Keadaan yang dialaminya tersebut dapat diprediksi oleh Dr. Cowley dengan tepat. Nampaknya semua hal telah disetting untuknya. Dr. Cowley akhirnya mengungkapkan kebenaran bahwa Teddy adalah pasien di rumah sakit ini selama 2 tahun terakhir. Teddy tidak mempercayainya begitu saja dan mengklaim bahwa dia adalah seorang marsekal Amerika Serikat. Dokter itu membenarkan bahwa dia memang seorang marsekal, tetapi dia ditempatkan di sini setelah mengalami gangguan jiwa 2 tahun yang lalu. Dr. Cowley kemudian memberitahu Teddy bahwa nama aslinya adalah Andrew Lidis. Dokter itu kemudian menggunakan sebuah papan tulis untuk menjelaskan teka-teki dari 4 aturan dan siapa yang ke-67. Dia mendemonstrasikan sebuah anagram yang dapat dibuat dengan menyusun ulang semua huruf dalam namanya untuk membuat nama lengkap Lidis. Demikian pula dengan nama Rachel dan nama istrinya yang ternyata semuanya sesuai. Dan orang ke-67 di rumah sakit jiwa itu adalah dirinya sendiri. Dari titik ini, kita mengetahui bahwa tokoh utama kita selama ini bukan bernama Teddy, melainkan Andrew Lidis. Lebih jauh, Dr. Cowley menjelaskan bahwa ia telah menciptakan dirinya yang lain untuk menyangkal bagian dirinya sendiri yang tidak dapat dimaafkannya. Hal tersebut membuatnya menjadi seorang yang melakukan kejahatan yang sangat berbahaya. Andrew terus menyangkalnya, padahal Teddy tidak ingin menjadi Lidis dan akan melakukan apapun agar tetap menjadi Teddy. Nama Teddy, Chuck, investigasi kasus hilangnya Rachel, dan segala teori konspirasi pemerintah dan Nazi adalah peristiwa yang terjadi dalam alam fantasinya untuk menciptakan dirinya sebagai seorang pahlawan perang demi menyangkal kebenaran dirinya yang tragis dan traumatis. Dr. Cowley menjelaskan bahwa dia telah mencoba segala cara untuk mengobatinya, termasuk menggunakan terapi farmakologis yang terbaru.
Dr. Coley juga memberitahunya bahwa dia adalah pasien yang sangat cerdas, terampil, dan terlatih, sehingga menjadikannya sebagai pasien paling berbahaya yang mereka rawat di sini. Di sisi lain, tim dokter sedang mempertimbangkan untuk membawanya ke laboratorium dan melakukan lobotomi jika metode yang digunakan oleh Dr. Coley ini tidak berhasil. Di tengah percakapan mereka, pintu ruangan itu terbuka dan orang yang muncul di sana adalah Dr. Sheehan yang diyakini Andrew sebagai Chuck. Dr. Sheehan merupakan seorang psikoterapis yang setuju untuk memainkan peran sesuai dengan fantasi Andrew dan berperan sebagai Chuck demi memantau perkembangan kejiwaannya. Dr. Sheehan telah menjadi psikiatri utamanya selama 2 tahun ini, dan kali ini ia memanggilnya dengan nama depan aslinya, yakni Andrew. Peristiwa yang terjadi 2 hari terakhir adalah sebuah setting permainan yang memang disiapkan untuknya sebagai upaya untuk meyakinkan tim dokter bahwa dia dapat menerima kenyataan. Namun jika mereka gagal, maka semua catatan ini akan dihapus dan sekarang semua itu tergantung pada Andrew. Andrew tiba-tiba mengambil pistol di meja itu dan menembak Dr. Coley. Darah sang dokter nampak menciprat di papan di belakangnya, namun tak ada darah pada tembakan berikutnya. Dr. Sheehan kembali menjelaskan bahwa mereka memberinya pistol mainan dalam permainan ini dan menyatakan kebenaran-kebenaran yang telah disangkalnya selama ini. Dolores, istrinya, adalah seorang maniak pembunuh yang telah membakar apartemennya dan menenggelamkan ketiga anaknya saat berada di rumah kabin di tepi danau. Dr. Coley memberitahunya bahwa gadis kecil yang selalu muncul dalam mimpinya untuk meminta tolong sebenarnya adalah anaknya sendiri yang bernama Rachel. Bayangan istri dan anaknya kembali muncul di ruangan itu dan mengantarnya pada sebuah adegan kilas balik peristiwa yang telah dialaminya di masa lalu. Hari itu, Andrew baru saja pulang ke rumah kabinnya setelah beberapa minggu mengejar penjahat di Oklahoma. Istrinya nampak bertingkah aneh, dan ketika Andrew menanyakan di mana anak-anak mereka, ia menjawab bahwa anak-anaknya sedang di sekolah. Sambil melihat ke arah danau, Andrew merasa curiga karena ini adalah hari Sabtu. Dengan panik, Teddy bergegas menuju danau dan menemukan ketiga anaknya dalam keadaan telungkup di dalam danau. Seperti tidak percaya, ia mengangkat ketiga anaknya dan membaringkan ketiga jasad mereka di tanah. Istrinya kemudian memeluknya dan berkata, seharusnya mereka dibawa ke ruang makan untuk didandani dan pergi berpiknik. Teddy masih terisak dan memohon agar istrinya berhenti berbicara jika dia benar mencintainya. Istrinya mengatakan bahwa dia juga mencintainya dan meminta Andrew untuk membebaskannya dari sesuatu. Setelah itu, terjadi suara tembakan. Teddy menunduk dan menyadari bahwa dia baru saja menembak perut istrinya. Perempuan itu terbaring bersimbah darah dan meninggal seketika. Saat kembali tersadar, Dr. Sheehan dan Dr. Coley secara bergantian menguji ingatan dan kejiwaan Andrew. Andrew nampak telah kembali sebagai dirinya sendiri dan mengakui kesalahannya karena tidak segera menyadari sebelumnya bahwa istrinya memiliki masalah gangguan mental. Ia merasa bertanggung jawab dan merasa sangat bersalah atas kematian anak-anaknya karena ia tidak memberikan pertolongan ketika istrinya membutuhkan bantuan medis untuk penyakit mentalnya. Dr. Coley kemudian memberitahukan bahwa sesungguhnya dia pernah mencapai tahap ini 9 bulan yang lalu dan kembali mengalami kemunduran. Ia terus-menerus kembali ke alam fantasinya secara berulang-ulang dan kali ini Dr. Coley berharap ia akan menghentikan fantasinya. Andrew akhirnya mengetahui bahwa saat ini ia memiliki 2 pilihan, yakni antara menerima kenyataan atau tetap menyangkalnya. Dokter itu menegaskan bahwa jika ia tetap tidak dapat menerima kenyataan, maka dia tidak akan dapat menghentikan keputusan dokter lain untuk melakukan prosedur lobotomi terhadapnya. Andrew kemudian mengapresiasi upaya mereka yang telah merawatnya selama ini. Keesokan harinya, Andrew dan Dr. Sheehan duduk di tangga teras depan rumah sakit. Dr. Sheehan seolah sedang menguji kembali kewarasan Andrew dengan terlebih dahulu menanyakan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Ketika Andrew memanggilnya sebagai Chuck dan mengutarakan rencananya, Dr. Sheehan memberi isyarat kepada tim dokter lain bahwa Andrew Lidis nampaknya memilih kembali hidup dalam alam fantasinya sebagai Teddy. Tim perawat nampak mulai muncul untuk menjemputnya. Andrew kemudian mengajukan sebuah pertanyaan kepada Dr. Sheehan tentang mana yang lebih buruk antara menjalani hidup sebagai monster atau mati sebagai orang baik. Dia pun bangkit dan berjalan mengikuti para petugas medis. Rupanya Andrew lebih memilih menjalani hidup dalam fantasinya daripada menjalani hidup dengan menghadapi kengerian realitasnya. Atau mungkin saja dia telah menerima realitas hidupnya
tetapi masih tidak mampu untuk menanggung kengeriannya. Jadi, di akhir cerita, dia dengan sadar memilih untuk memerankan fantasinya, yang artinya sebetulnya kejiwaannya telah sembuh. Namun dia juga tidak bisa hidup dengan kenangan tragis dan traumatis dalam hidupnya, sehingga dengan sengaja ia memaksa tim dokter itu untuk mengambil keputusan melakukan lobotomi terhadapnya yang akan menjadikannya zombie yang patuh. Mungkin hal tersebut dirasanya lebih baik, sehingga dia dapat mengakhiri hidupnya sebagai orang baik. Cerita film ini pun berakhir di sini. Ingat, ini adalah salah satu interpretasi dari kami. Jika kalian memiliki pendapat atau pemikiran lain untuk ditambahkan, silakan tulis di kolom komentar. Dukung channel ini dengan memberikan like dan subscribe jika belum. Terima kasih. Shh.